penyimpanan basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet cloud untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala yang ekonomis. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, di sini ada gambaran cara kerja cloud computing, di mana cloud computingnya itu di bagian tengah ini. Kemudian ada yang memakainya, yaitu mobile pertama, kemudian application, setelah itu database, kemudian hybrid cloud, public cloud, private cloud, server, dan storage. Di sini ada jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada IaaS, infrastructure as service host. Di sini hostnya. Untuk kemudian kedua platform as a service build. Yang ketiga SaaS, software as service consume. Kita masuk yang pertama dulu, software as service atau SaaS. Salah satu layanan dari cloud computing di mana kita tinggal memakai software tersebut yang telah disediakan. User hanya tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh layanan ini ada email public, yaitu Gmail, Yahoo Mail, Hotmail. Kemudian di social networknya ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Kemudian untuk instant messaging-nya Yahoo Messenger, Skype, Line, dan WhatsApp. Dan masih banyak lagi. Dalam perkembangannya, banyak perangkat lunak yang dulu kita bisa nikmati dengan menginstal aplikasi tersebut di komputer kita. Mulai sekarang bisa kita nikmati melalui cloud computing ini. Keuntungan yang kita dapat, kita tidak perlu membeli lisensi dan tinggal terkoneksi ke internet untuk memakainya. Contohnya, Microsoft Office yang sekarang kita bisa nikmati lewat Office 365. Kemudian Adobe Suite yang bisa kita nikmati lewat Adobe Creative Cloud. Kemudian ada platform as a service atau PaaS, layanan di cloud computing. Kalau kita analogikan, di mana kita menyewa rumah, kemudian berikut lingkungannya, ada sistem operasinya, networknya, database engine-nya, framework aplikasinya, dan lain-lain. Untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumahnya tersebut. Yang penting aplikasi yang kita buat berjalan dengan baik. Kemudian untuk pemeliharaan rumahnya menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Sebagai analoginya, misalnya kita sewa kamar hotel, kita tinggal tidur di kamar yang sudah kita sewa tanpa peduli bagaimana perawatannya dari kamar dan lingkungannya. Yang penting kita nyaman tinggal di kamar itu. Ya, kemudian jika suatu saat kita dibuat tidak nyaman, tinggal pindah dan cari hotel yang lebih bagus layanannya. Contoh penyedia layanan PaaS ini adalah Amazon Web Service, Windows Azure, bahkan traditional hosting pun merupakan contoh dari PaaS.
Kemudian ada infrastruktur as service atau IaaS. Layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, komputasi, storage, memori, dan network. Kita bisa definisikan berapa besarnya unit komputasi, CPU, penyimpanan data, storage, memori, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan kita sewa. Mudahnya IaaS ini, kita tinggal menyewa komputer virtual yang masih kosong. Kemudian setelah komputer ini kita sewa, kita bisa menggunakannya terserah dan sesuai kebutuhan kita. Kita bisa install sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya. Contoh penyedia IaaS ini adalah Amazon EC2, Windows Azure, Sun, Telkom Cloud, Biznet Cloud, dan sebagainya. Keuntungannya, kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut kita bisa rubah scale up, scale down dengan mudah. Untuk pro kontranya cloud computing dari sisi keamanannya, pertama kita ke pro cloud computing dari sisi keamanan. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, tidak perlu beli atau install aplikasi, tidak perlu khawatir ledakan data, bisa bekerja dengan komputer manapun. Yang di sisi lain, kontra dari cloud computing di sisi keamanan ada 2. Yang pertama, keamanan data tidak terjamin. Kemudian, tidak menjamin server selalu stabil. Ya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila kekurangan kata juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.